Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya sedulur-sedulur penonton setia channel Yunus Sanjaya Official ini? Mudah-mudahan sedulur-sedulur sehat selalu, berkah usianya, berkah milik rezekinya, dan mudah-mudahan selalu ditambah ilmu yang bermanfaat nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas terkait perselingkuhan. Mengapa membahas perselingkuhan? Karena zaman sekarang banyak terjadi perselingkuhan, baik di kalangan masyarakat, baik di kalangan selebritis, baik di kalangan selebgram, banyak terjadi perselingkuhan. Dan perselingkuhan ini adalah salah satu yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Karena nyatanya dalam rumah tangga adalah yang diinginkan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi lain halnya ketika terjadi perselingkuhan. Lantas bagaimana Islam menyikapinya? Dan bagaimana hukum seseorang yang selingkuh tersebut? Nah, ini banyak video-video yang terjadi atau berita-berita yang terjadi, banyaknya timbulnya perceraian hingga seorang istri mengajukan gugatan cerai karena perselingkuhan. Kemudian ada seseorang yang baru menikah kemudian ditinggalkan oleh seorang istrinya karena istri memilih untuk bersama sang mantan. Ini adalah salah satu yang tidak dibenarkan. Cek salah satu beritanya. Kepalan tangan AL saat wajahnya dipampang dengar mantan yang cinta mati dirinya dicerai Fahmi. Adriaman Lase alias AL hanya mampu menundukkan kepala kala berdiri di samping Fahmi Husaini. Ia mendengar nada tinggi Fahmi yang secara terbuka menceraikan mantannya Anggi Anggraini. Tangan kanannya mengepal sembari ditutupi tangan kirinya. AL seperti diliputi kalut. Satu sisi ia menjadi orang yang paling bersalah dalam hancurnya mahligai pernikahan Fahmi dan Anggi yang baru berumur sehari. Di sisi lain, AL mendapat peneguhan bahwa Anggi cinta mati padanya. Anggi tega meninggalkan Fahmi yang baru sehari dinikahinya untuk kembali ke pelukan AL sang mantan. Bertemunya Fahmi dengan AL terjadi di kantor Polsek Ranca Bungur Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 9 Juli 2023. Keduanya menuntaskan persoalan cinta Anggi yang kadung viral menjadi konsumsi masyarakat. Fahmi menceraikan dan menyerahkan Anggi ke keluarganya di depan AL. Seperti diketahui, usai menikah dengan Fahmi pada 25 Juni 2023, keesokan harinya Anggi langsung kabur. 12 hari ia menghilang dari dekapan suaminya yang kebingungan mencari. Ternyata Anggi malah memilih mencari mantan kekasihnya AL. Perjuangan Anggi begitu luar biasa. Untuk menemui AL, ia rela terbang ke Medan tanpa nihil. Tak putus asa, ia kemudian pergi ke Bandung dan bertemu mantannya. Tapi sayang pergerakannya terdeteksi keluarga. Akhirnya keluarga membawa Anggi dan AL ke Bogor sampai dimediasi di Polsek Ranca Bungur. Dari video viral dan foto dalam konferensi pers, Fahmi dan AL berdiri berdampingan. Di sisi kiri dan kanan keduanya ada pihak dua keluarga dan kepolisian. Alhamdulillah mengenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan, kata Fahmi. Fahmi sempat berhenti berbicara dan mengambil napas, kemudian ia lalu melanjutkan ucapannya. Untuk itu saya pribadi menyampaikan bahwasanya Anggi Anggraini mulai saat ini sudah tidak lagi menjadi istri saya dan saya serahkan kepada keluarganya. Itu saja, terima kasih, ucap Fahmi. Kapolsek Ranca Bungur Ibtu Hartanto angkat suara dalam pertemuan Fahmi, Anggi, mantan Anggi, dan pihak keluarga. Ia memastikan malam itu Fahmi tegas menceraikan Anggi. Fahmi Husaini selaku suami sah dari Anggi Anggraini menyatakan untuk menceraikan istrinya dan menyerahkan kepada AL agar keduanya dinikahkan, ujar Ibtu Hartanto. Ia memastikan Fahmi tak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Fahmi sudah merelakan semua tabungannya habis karena pernikahannya dihianati Anggi. Fahmi kadung sakit hati karena istrinya tak jujur. Ia dinyatakan hilang setelah COD ayam geprek di ujung gang. Ternyata itu hanyalah dalih untuk kabur cari mantan. Dari kisah asmaranya yang begitu pahit, Fahmi meluangkan unek-uneknya di media sosial TikTok. Oke, kita komentari bukan untuk mengumbar aib seseorang, tapi ini akan dijadikan ibroh untuk sedulur-sedulur. Harus hati-hati dalam memilih seorang istri atau seorang perempuan nantinya ketika hendak menikah. Harus berhati-hati dalam memilih seorang suami. Karena ini sangat-sangat berbahaya jika salah dalam memilah dan memilih. Karena rumah tangga adalah ibadah yang sangat lama seperti itu. Makanya dalam keterangan hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam kitab Fathul Mu'in, dikatakan dalam kitab Qurratul Uyun,
tunkahul mar'atu li arba'in. Kata baginda Rasul, nikahilah wanita karena 4 perkara. Pertama, li zamaliha karena kecantikannya, lil goni karena kekayaannya, li nasabiha karena nasab keturunannya, li dini karena agamanya. Mana yang patut diutamakan? Maka saudara-saudara harus tahu yang harus diutamakan adalah bidini, di dalam agamanya. Ketika seorang perempuan atau seorang laki-laki yang baik dalam agamanya, maka itu yang harus diutamakan. Nah, lantas bagaimana Islam memandang seseorang yang selingkuh? Sebagaimana dikatakan dalam suatu keterangan hadis yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala laisa minna man khababal imra'atan ala zawjiha au abdan ala syaidihi. Al hadis artinya, wallah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan bagian dari kami, man khababa imra'atan ala zawjiha, orang yang menipu perempuan atas suaminya, au abdan ala syaidihi, dan seorang budak atau yang menipu tuannya. Di dalam hadis tersebut sudah jelas bahwasannya laisa minna man khababa imra'atan, bukan termasuk golonganku, kata baginda Rasul, seseorang yang menipu perempuan. Misalkan contoh seorang laki-laki membawa istri orang lain untuk dijadikan perselingkuhannya. Misalkan ini akan dijadikan sebagai apa? Tidak diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi min dzalik. Atau sebaliknya, seorang perempuan yang selingkuh terhadap suaminya, begitupun sama, itu pun dikatakan laisa minna, bukan termasuk golonganku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensinya bagi seorang yang selingkuh kepada suaminya atau kepada istrinya, maka orang tersebut tidak akan diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi min dzalik. Padahal kita sangat ingin diakui oleh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hati-hati jangan sampai saudara-saudara kita melakukan perselingkuhan. A'udzubillahi min dzalik. Apalagi seorang perempuan, sebagaimana dalam tadi video, seorang perempuan rela meninggalkan suaminya yang sudah sah untuk tinggal bersama mantannya. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah ada hukum, ada hadis yang mengatakan hal demikian? Ini sebagaimana dalam kitab Qurratul Uyun dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhal imra'atan waqafat ma'a ghairi zawjiha wa yakunu ghairu di mahramin minha ila auqafahallahu ala syafir jahannam wa yaktubu laha bi kulli kalimatin al-qusai'at. Al-hadis wallahu alam, ini dalam kitab Qurratul Uyun. Kata baginda Rasulullah SAW, ayuhal imra'atun, wanita mana saja yang berdiam, waqafat, yang berdiam, ma'a ghairu zawjiha, berdiam diri bersama orang yang bukan suaminya, wa yakunu ghairu mahramin minha, dan tidak mempunyai hubungan mahram dengannya. Jadi barang siapa seorang perempuan yang berdiam diri dengan seseorang yang bukan suaminya, yang tidak ada ikatan mahram, ila auqafahallahu ala syafiri jahannam, melainkan Allah pasti akan mendiamkan wanita tersebut, wa yaktubu laha bi kulli kalimatin alfasana, maka Allah akan mendiamkan perempuan tersebut jahannam, di dalam neraka jahannam, wa yaktubu lahu bi kulli kalimatin alfusyai'at. Bahkan tidak hanya didiamkan di dalam neraka jahanam, dan akan dicatat wanita tersebut, untuk wanita tersebut setiap kalimat 1000 kejelekan. A'udzubillahi min dzalik. Jadi di dalam keterangan hadis tersebut, untuk seorang perempuan yang meninggalkan suaminya dan tinggal dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, yaitu salah tadi mantannya misalkan, maka si perempuan tersebut dalam hadis ini dikatakan akan disimpan di dalam neraka jahanam. Bahkan wa yaktubu lahu bi kulli kalimatin alfisyai'at, si wanita tersebut akan dicatat setiap catatan dengan 1000 kejelekan. A'udzubillahi min dzalik. Padahal pernikahan tersebut adalah ibadah yang sangat luar biasa, membawa keberkahan, membawa pahala yang banyak.
Tapi lain halnya jika terjadi demikian, maka ini akan mengakibatkan kekisruhan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, mudah-mudahan sedulur-sedulur dijauhkan. Bukannya saya ini mengatakan demikian bukan merasa suci, tapi ini penting untuk disampaikan. Qulil haqqu walau kana murra, kata baginda Rasul, katakanlah walau pahit rasanya. Karena ini banyak terjadi perselingkuhan di kalangan masyarakat umum, baik di kalangan selebritis atau di kalangan khalayak umum. Ini apa sebabnya? Mungkin di antara sebabnya apa? Tidak mengetahui ilmu dalam rumah tangga. Makanya ketika saudara-saudara ingin menginjak melangsungkan rumah tangga, maka perlu di sana untuk dibarengi dengan ilmu. Karena kala suatu ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu, maka akibatnya demikian. Karena tidak jarang orang-orang yang melakukan pernikahan, mereka tidak mengetahui apa kewajiban seorang istri, apa kewajiban seorang suami, apa hak seorang istri, apa hak seorang suami. Dan ini sangat jelas dikatakan dalam kitab Qurratul Uyun, dikatakan dalam kitab Uqudul Jan, harus mampu seorang suami, seorang istri harus mampu mengetahui mana kewajiban, mana hak, itu harus mampu. Contoh misalkan kewajiban seorang suami apa saja? Satu di antaranya kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah. Memberi nafkah dohir wal batin, memberi nafkah dohir dan batin. Kemudian yang kedua apa? Memberikan ilmu, mengajarkan ilmu. Nah, ini yang terkadang ditinggalkan oleh seorang suami. Terkadang suami hanya memberikan nafkah saja, sedangkan seorang istri perlu diberikan ilmu, baik ilmu fikih dalam tata cara misalkan sholatnya, tata cara wudunya, tata cara adus ketika setelah haid, adus setelah zunub dan lain halnya. Terkadang oleh suami ini ditinggalkan. Makanya ini terjadi percekcokan dalam rumah tangga. Kemudian selain itu apa saja? Kemudian yang ketiganya memberikan baju, yang biasanya diberikan baju atau pakaian 6 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun biasanya 2 kali. Berarti 6 bulan sekali seorang suami wajib memberikan pakaian atau memberikan baju kepada istrinya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempatnya yaitu memberikan rumah terhadap istri. Kemudian yang terakhirnya itu adalah kewajiban seorang suami. Kemudian seorang istri pun harus tahu apa kewajiban seorang istri. Di antaranya kewajiban seorang istri atau kewajiban seorang perempuan terhadap suaminya, yang satu harus nurut, harus taat, harus menuruti perintah suami ketika perintah suami tidak memerintah dalam kemaksiatan. Kemudian yang kedua apa? Taslimu binafsi. Taslimi binafsi yaitu memberikan seluruh tubuh istri untuk seorang suaminya. Kemudian yang ketiga apa? Memberikan tutur kata yang baik terhadap suami. Kemudian yang keempat, memelihara diri seorang istri ketika suami tidak ada di dalam rumah, harus menjaga seluruh tubuh, harta, benda suami harus dijaga. Yang kelimanya kemudian mudawimul hayya, seorang perempuan harus mudawimul hayya. Apa mudawimul hayya ini, sedulur? Mudawimul hayya ini adalah harus langgeng dawa merasa malu terhadap suami. Jangan sampai seorang istri berani membentak suami, berani membantah suami. Itu jangan sampai. Tapi seorang istri mudawimul hayya, harus merasa malu terhadap suami. Maka insya Allah tatkala seorang suami mengetahui kewajibannya, seorang istri mengetahui kewajibannya, maka insya Allah di sana akan terbangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Oleh karena itu, sedulur-sedulur, sebelum menikah, pelajari dulu ilmu pernikahannya. Baik diambil dalam kitab Uqudul Jan, Qurratul Uyun, Fathul Mu'in, dan halnya. Masih banyak ilmu-ilmu yang perlu dikaji. Jangan sampai kita dalam menikah hanya mengenalkan nafsu semata. Mudah-mudahan di video kali ini menjadikan ilmu untuk sedulur-sedulur agar lebih berhati-hati ketika ingin melaksanakan rumah tangga. Pilih seorang istri, pilih seorang suami yang apa? Yang bagus dalam ilmu agamanya. Maka tatkala bagus dalam ilmu agamanya, kata baginda Nabi, taribat yadaka, akan mudah menggapai kebaikan, akan mudah menggapai keberkahan. Insya Allah. Mungkin di video kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu. Wallahumma fiq illa aqwatorik.